Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, NIM saya 22 22 07 149. Di sini saya mau melanjutkan resum yang kemarin tentang khalifah setelah Nabi Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama saya mau meresum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu. Yang pertama, kepemimpinan uh, Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah itu? Siapakah dia? Nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi, beliau keturunan Murrah bin Ka'ab, garis keturunan Rasulullah SAW, dan anak Utsman bin Amir, dan anaknya adalah Utsman bin Amir dan Salma binti Sakhor. Pada masa khalifahan, ancaman dari Islam yang pertama adalah fitnah orang-orang murtad, yang kedua kemunculan nabi palsu, yang ketiga enggan membayar zakat. Dan ancaman dari luar Islam itu adalah ancaman dari Kekaisaran Romawi utara dan ancaman dari Kekaisaran Persia dari arah timur. Nah, lanjut kebijakan politik. Yang pertama adalah pembentukan Baitul Mal, dan kedua adalah penunjukan ke Umar bin Khattab setelah khalifah beliau, dan penyatuan politik bangsa Arab dan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan Khalifah Abu Bakar didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syara, serta dipilih melalui musyawarah dan baiat oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut, sistem administrasinya penetapannya struktur pemerintah, penyesuaian sistem, Dewan Syuro, dan pengangkatan penjabat penting. Dan pembentukan Baitul Mal adalah pengolahan keuangan, zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan pemanfaatan untuk kebutuhan. Dan administration adalah pengiriman misi militer, perluasan wilayah, penaklukan wilayah, dan penguatan posisi dan pendapatan. Dan penetapan standar syariah, penegakan hukum menyeluruh, standarisasi hukum, dan penyebaran ulama. Lanjut, model kepemimpinan beliau adalah berkepribadian kuat dan menawan, dan keteladanannya dan kesolehannya, dan kemampuan membangun hubungan, visi misi yang jelas, keberhasilan, dan prestasi. Musyawarah mengutamakan kepentingan umat, terbuka dengan kritik dan saran, setara di hadapan hukum, dan menjaga persatuan umat. Keunggulan model kepemimpinan beliau adalah kesetiaan dan kehormatan, kebijakan dalam memerintah, dan pemeliharaan persatuan umat. Apa yang dapat kita nilai dari tokoh Abu Bakar? Yang pertama adalah keteladanan dan kejujuran, kedua ada keadilan dan kebijakan, yang ketiga adalah kesederhanaan dan kehidupan sederhana. Terus kebijaksanaan dalam penyebaran Islam, kedua keteladanan dalam ibadah dan pengabdian, yang ketiga kerendahan hati dan penolakan jabatan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua dari 4 Khulafaur Rasyidin, berkuasa dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Lahir pada tahun 581 Masehi dari Bani Adi dengan nama lengkap Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Julukannya adalah Al-Faruq. Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil. Yang kedua adalah Abu Faiz, diberikan Rasul karena kecerdasan Umar dalam mengatur pemerintahan dan strategi perang. Yang ketiga Abu Hafs, ada Rasulullah SAW sering memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Abu Hafs yang berarti bapaknya Hafsah. Yang empat Asadullah, yang kelima Amirul Mukminin. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Suatu ketika kebijakannya yang memberi subsidi pada anak yang telah disapih, ia mendapati salah seorang anak baru beberapa bulan yang menangis terus karena disapih ibunya agar mendapat subsidi tersebut.
Menyadari kebijakan tersebut disalahgunakan, beliau lalu membuat kebijakan baru, yaitu memberi subsidi bagi anak yang lahir tanpa menunggu sapi. Karakteristik beliau itu dekat dan sangat perhatian terhadap kondisi umatnya. Yang kedua, memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya. Yang keempat, merupakan sosok yang gigih dan setia membela agama Islam. Keempat, dikenal dengan keberaniannya dalam melawan musuh-musuh umat Islam. Perilaku dalam memimpin, yang pertama adalah membuat keputusan penting. Yang kedua, menyikapi takdir, tidak ada paksaan dalam beragama, dan memberantas kezaliman. Yang kedua, kecerdasan Umar. Umar memiliki ijtihad untuk melaksanakan sholat tarawih dengan cara berjamaah, yang mana sebelumnya dilaksanakan dengan cara sendiri. Penaklukan Damaskus ketika merebut dan menguasai Irak. Terus kehidupan ekonomi masyarakat Islam sebelum adanya Islam. Sebelum Islam masuk, aktivitas ekonomi masyarakat Arab sangat sederhana dan terbatas. Kegiatan ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah peternakan. Dan masa Umar bin Khattab, antara penduduk Jazirah Arab adalah peternakan, antara peternakan, pertanian, dan perdagangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat Arab sangat berkaitan satu sama lain. Ekonomi Islam masa Umar itu perdagangan semakin besar, aktivitas komersial Arab terjadi di daerah perkotaan dengan pasar musiman. Kedua, pasar musiman ini banyak dikunjungi masyarakat Arab untuk aktivitas jual beli. Yang ketiga, aktivitas industri merupakan sektor yang paling lemah dan memainkan peran yang paling tidak penting dalam perekonomian negara-negara Arab. Yang keempat, kehidupan moral dan sosial bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebagian besar berakar pada moral yang rusak dan praktik-praktik keji seperti minuman anggur dan perjudian. Kebijakan ekonomi, devisa negara terdiri dari zakat, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, usyur, baitul mal, cikal bakal lembaga keuangan atau bank, mengumpulkan dan membagikan harta pada yang berhak menerima seperti gaji negara, kepala negara, gaji pegawai negeri, dan gaji tentara. Kebijakan Umar yang pertama, kebijakan moneter. Dari kebijakan dilakukan ini, pemerintah mampu menambah devisa negara. Dinar atau dirham, nilai tukar juga stabil emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Yang kedua, pembangunan Baitul Mal. Pertama, Departemen Militer. Kedua, Departemen Kehakiman dan Penegakan Hukum, dan Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Umum Asuransi Sosial. Yang ketiga, pengoptimalan zakat. Zakat bertujuan untuk mencegah agar harta tidak dikuasai oleh golongan kecil atau kaya. Untuk itu, Umar menambah kebijakan untuk penambahan jenis harta yang akan penerima zakat. Yang keempat, kebijakan dan instrumen fiskal atau APBN. Anggaran tersebut terkait dengan kebijakan, pendapatan, belanja utang, dan investasi negara. Kebijakan keuangan Baitul Mal atau fiskal mempunyai dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan juga mempunyai dampak terhadap tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan dalam kebijakan fiskal atau APBN, perhitungan zakat komersial didasarkan pada jumlah keuntungan dan bukan pada harga jual. Zakat yang dipungut berjumlah bentuk, ada yang berupa dinar dan dirham, biji-bijian, perak, dan emas, dan hewan. Besarnya kharaj atau pajak tanah ditentukan berdasarkan produktivitas tanah, bukan berdasarkan wilayah. Sistem perpajakan Umar bin Khattab memungut pajak jizyah dari penduduk kaya di Syam dan Mesir. Selama memimpin negara Islam pada waktu itu, Umar bin Khattab selalu mengedepankan maslahah dalam berbagai kegiatan ekonomi daripada kepuasan semata, sehingga maslahah dapat menuju ke tujuan ibadah, yaitu falah. Umar bin Khattab juga meminta pendapat para sahabat yang lain ketika dihadapkan oleh masalah yang mana masalah tersebut memerlukan pendapat dari para sahabat. Kemajuan atau keunggulan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah masalah pengkajian. Kebijakan mengenai gaji kepala negara juga tentara merupakan hal yang baru. Pada zaman Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar belum ada pengkajian atau
penggajian untuk kepala negara dan juga tentara. Maka dari itu, pada masa Umar bin Khattab, perekonomian negara Islam lebih maju. Oke, kita lanjut ke kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, kita bahas biografi singkat Utsman bin Affan terlebih dahulu. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan adalah Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani Abu Amr. Ayahnya adalah Affan bin Abdul al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Kuris bin Rabi'ah Habib bin Abd al-Syam bin al-Manaf. Beliau dilahirkan di Taif, lahir pada tahun 567 Masehi dan mendapatkan gelar Zunnurain yang mempunyai dua cahaya. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nama-nama calon khalifah kayak Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Kedua, pengunduran diri Abdurrahman bin Auf. Ketiga itu pendapat masyarakat yang berselisih, dan keempat itu penunjukan Utsman. Proses pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, penyeragaman mushaf Al-Quran. Tentang yang dihadapi pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, keengganan beberapa kelompok muslim untuk membayar zakat, tidak loyalitas mereka terhadap pemerintahan pusat. Kondisi ini telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, dan Utsman bin Affan harus berusaha keras untuk meredam kekacauan yang terjadi pada awal pemerintahannya. Yang kedua, pemerintahan Utsman bin Affan juga menghadapi konflik antar umat Islam yang disebabkan oleh pelencengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, dihadapkan pada kritikan karena keputusan untuk menunjuk beberapa anggota keluarganya sebagai penjabat pemerintahan. Sebab-sebab pemberontakan dan terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang pertama, di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok munafik yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi melainkan untuk kepentingan tertentu seperti Abdullah ibn Saba'. Yang kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah. Yang ketiga adalah tuduhan lemahnya karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Dari kisah Utsman bin Affan kita dapat belajar beberapa nilai dan sifat yang sangat penting dalam berinteraksi dengan masyarakat dan membangun masyarakat yang lebih baik. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang dermawan, ikhlas, keadilan, dan Utsman bin Affan juga dikenal sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar. Oke, kita lanjut ke khalifah keempat kita adalah Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kelahiran dan masa kecil Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab di Makkah, tepatnya daerah Hijaz, Jazirah Arab. Menurut sejarah, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah memulai kenabiannya, yaitu sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Beliau dilahirkan dari seorang ibu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib merupakan keturunan Hashim dari sisi ayah dan ibunya. Pada awalnya, Ali diberikan nama Haidar bin Abi Thalib atau Abu Thalib, yang bermakna singa, dengan harapan beliau akan menjadi penerus yang menjadi tokoh pemberani serta disegani pada kalangan kaum Quraisy Makkah. Namun Rasulullah kurang menyukai nama tersebut. Kemudian beliau memanggilnya dengan nama baru, yakni Ali, yang memiliki makna yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Lahir Ali bin Abi Thalib menjadi hiburan tersendiri bagi Rasulullah sebab beliau tidak memiliki putra laki-laki. Kemudian beliau mengangkat Ali sebagai anak angkat. Ali diasuh Rasulullah ketika berusia 6 tahun. Diangkatnya Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah sekaligus tanda balas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Rasulullah sejak kecil hingga dewasa. Yang pertama, masa remaja hingga dewasa Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah hidup bersama Rasulullah. Tak heran jika nilai-nilai kebaikan sudah tertanam pada diri Ali sejak dirinya masih anak-anak. Ali bin Abi Thalib telah belajar Islam langsung dari Rasulullah. Begitu banyak hal-hal yang telah dilaluinya bersama dengan Rasulullah.
Manusia yang menginjak usia remaja pada umumnya mereka berada pada emosi tinggi dan sikap kelabilan. Namun hal tersebut rupanya tidak tercermin pada kehidupan remaja Ali bin Abi Thalib ketika menginjak usia remaja. Masa-masa Ali telah dihabiskan bersama dengan Rasulullah serta menimba ilmu dan agama Islam. Ilmu dan didikan yang didapatkan Ali bin Abi Thalib langsung dari Rasulullah ini mencakup semua aspek Islam, baik aspek zohir dan eksterior dan batin atau interior, atau sering disebut dengan tasawuf. Berkat didikan Rasulullah ini, Ali pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang berani, bijak, serta cerdas. Masa-masa remaja Ali bin Abi Thalib pun dilalui dengan penuh tantangan dan pengemblengan dari Rasulullah. Serta Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia pun kemudian dinikahkan dengan putri dari Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai 4 orang anak. 4 anak tersebut yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Dikisahkan sebelum Rasulullah menerimakan Ali sebagai penantunya, beliau pernah menolak lamaran dari sahabat yang berstatus kaya raya serta memiliki jabatan pada waktu itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Waktu itu Rasulullah menolak pinangan dari kedua sahabat tersebut kepada putrinya karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat ulama, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah setelah peristiwa yang Badar terjadi. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra rupanya diwarnai dengan berbagai kisah yang sungguh menggetarkan hati. Hati Ali bin Abi Thalib tergetar ketika untuk pertama kalinya pada seorang wanita ketika Fatimah dengan cekatan membasuh serta mengobati luka ayahnya Rasulullah ketika terluka parah setelah peperangan. Melalui momen itu Ali bin Abi Thalib lalu bertekad untuk membulatkan niat guna melamar Fatimah. Beliau tidak serta-merta langsung mengajukan lamaran tersebut, melainkan sebelumnya beliau telah berusaha keras serta tekun mengumpulkan uang untuk membelikan mahar dan mempersunting putri Rasulullah. Belum genap jumlah uang Ali bin Abi Thalib, nasib malang menghampirinya. Rupanya salah satu sahabat Rasulullah yang lainnya yaitu Abu Bakar telah mendahulinya dan terlanjur melamar Fatimah Az-Zahra. Saat itu hancurlah hati Ali melihat gadis pujaannya telah dipinang oleh laki-laki lain. Namun Ali pun menyadari jika saingannya ini memiliki kualitas iman dan Islam yang lebih tinggi dari dirinya. Ali memang sosok yang dikenal sebagai pribadi yang gagah dan berani. Namun di sisi lain, beliau juga dikenal sebagai sosok yang miskin karena hidupnya telah dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah. Beliau tak terlalu mengutamakan harta. Kesedihan Ali pun segera terhapus lantaran beliau mengetahui Fatimah telah menolak lamaran dari Abu Bakar. Namun tak lama kemudian hati Ali kembali terguncang kembali karena mendapat kabar ada sosok lain yang akan melamarkan Fatimah. Sosok tersebut yaitu orang terdekat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib lagi-lagi hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit ini. Beliau kembali tersadar karena tak mungkin bisa bersaing dengan Umar bin Khattab yang begitu gagah perkasa. Sikap pasrah Ali pun akhirnya berbuah manis. Kabar baik pun kembali ia dapati. Lagi-lagi Fatimah menolak lamaran yang diajukan oleh Umar bin Khattab. Meski telah mendapati kabar tersebut, Ali belum berani untuk mengambil sikap segera melamar Fatimah. Beliau sangat sadar jika beliau hanyalah pemuda miskin yang tak memiliki banyak harta. Kemudian Ali pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berikut perkataan Ali kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Anda telah membuat hati saya goncang yang sebelumnya merasa tenang. Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah aku lupakan. Demi Allah, aku menghendaki Fatimah, akan tetapi menjadi penghalang satu-satunya bagiku, yaitu karena aku tidak memiliki apa-apa." Mendengar perkataan Ali, Abu Bakar pun terharu. Beliau lalu membalas perkataan Ali, "Wahai Ali, jangan engkau berkata seperti ini. Bagi Allah dan Rasulnya, dunia beserta isinya ini hanyalah ibarat debu-debu pertaburan belaka." Serta mendengar perkataan Abu Bakar, Ali pun merasa terdorong dan semakin percaya diri untuk melamar gadis pujaannya. Teman-temannya juga memberi semangat dan dorong kepada Ali agar berani meminang Fatimah. Lalu datanglah Ali menemui Rasulullah. Pada waktu itu Ali tidak langsung menyampaikan niatnya tersebut kepada Rasulullah.
Ali hanya terdiam dan berasa grogi, tak berani mengungkapkan apa yang ada dalam isinya. Pada akhirnya Rasulullah yang pertama kali membuang pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau datang ingin melamar Fatimah? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Ali. Ali pun baru bisa mengeluarkan suara dan menjawab, iya Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah, jawab Ali. Namun kebingungan kembali melanda Ali. Beliau bingung karena merasa tak memiliki mahar yang cukup untuk melamar Fatimah. Rasulullah memang sungguh mulia. Beliau lalu tak memberatkan dan mempersulit hal tersebut. Kemudian beliau berkata kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menyetujui baju besi tersebut untuk dijadikan sebagai mahar pernikahannya. Setelah segala persiapan telah matang, dengan perasaan yang gembira Rasulullah mengucapkan kata-kata ijab qabul pada pernikahan putrinya dengan Ali. Lalu menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Lanjut, julukan masyhur bagi Ali bin Abi Thalib. Julukan yang hanya tersemat pada Ali bin Thalib dan tidak disematkan untuk sahabat yang lainnya. Ialah karamahu wajhah. Syekh Sulaiman Al-Mujairimi dalam Syekh Al-Mujairimi ala Al-Minhaj menegaskan bahwa penyebutan Ali bin Abi Thalib dengan karamallahu wajhah karena Ali tidak pernah sujud kepada berhala dari kecil. Artinya atas kemuliaannya yang tidak pernah mengutamakan mukanya untuk tunduk dan sujud kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Ali bin Abi Thalib berhak mendapatkan gelar tersebut. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menjabat khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Masa khalifahnya tak lama karena hanya berjalan selama 5 tahun sebelum ia wafat. Setelah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin merasa bingung seakan-akan kehilangan tokoh yang akan menggantikan beliau. Pada situasi ini, Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang pemimpin di Mesir mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Usulan tersebut lantas disetujui oleh mayoritas Muslim kecuali karena yang berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib mulanya menolak usulan tersebut dan tidak ingin menerima jabatan karena situasinya kurang tepat. Kala itu banyak terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Menurutnya situasi demikian harus diatasi terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun para pengikutnya kian mendesak Ali bin Abi Thalib sehingga ia menerima tawaran tersebut dan menjabat sebagai khalifah pada 23 Juni 656 Masehi. Sejak saat itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Pada dasarnya pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan sebagian besar dari mereka memilih langsung. Masyarakat umum dan anggota dewan perwakilan berpartisipasi bersama-sama dalam pembaiatan tersebut. Alasannya karena Ali bin Abi Thalib menolak pembaiatan kecuali dilaksanakan di masjid secara terbuka dan dihadapkan semua orang. Saat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sistem pemerintahan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dan kekhalifahan Rasyidin menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya. Berikut adalah beberapa ciri khas sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertama itu kembali ke prinsip Al-Quran. Ali berusaha untuk kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan. Ia menekankan keadilan, kesederhanaan, dan musyawarah dan pengambilan keputusan. Kedua adalah pemisahan kekuasaan. Ali memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia membentuk dewan penasihat yang terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk membantunya dalam pengambilan keputusan. Penegakan keadilan. Ali dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas. Ia memerangi korupsi, nepotisme, dan berusaha untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Yang keempat adalah desentralisasi. Ali mendelegasikan sebagian besar kekuasaannya kepada gubernur-gubernur daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang kelima adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Ali sangat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia mendirikan beberapa perpustakaan dan sekolah dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Tantangan dalam menerapkan sistem pemerintahan pada zaman Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan Islam pemerintahannya, antara lain perpecahan politik. Kekhalifahan Rasyidin dilanda perpecahan politik setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ali harus menghadapi pemberontakan dari beberapa kelompok, termasuk Aisyah, Tolha, dan Zubair. Kurangnya sumber daya. Khalifah Rasyidin mengalami kekurangan sumber daya
keuangan, dan militer selama masa pemerintahan Ali. Hal ini membuat Ali sulit untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Yang ketiga, ketidaksepakatan tentang sistem pemerintahan. Beberapa sahabat Nabi SAW tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh Ali. Lanjut, masa akhir hayat kepemimpinan dan pembunuhan Ali pada tahun 661 Masehi. Usai Khalifah Utsman bin Affan wafat, banyak terjadi fitnah di kalangan umat Islam. Karenanya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tergolong sebagai waktu-waktu yang sulit. Banyak pemberontakan, fitnah, dan pengkhianatan di mana-mana, menyebarkan berita bohong bahwa seharusnya yang menjadi khalifah ialah Muawiyah, bukan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin al-Mujam di Kufah untuk menjalankan rencana kejinya dengan pedang yang ia bawa dan telah dibubuhi oleh racun. Ia melukai Ali bin Abi Thalib yang kala itu hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh. Pembunuhan ini menandai berakhirnya kepemimpinan Ali dan membuka jalan lagi untuk Muawiyah menguasai kekhalifahan dan mendirikan dinasti Umayyah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang sangat peduli serta perhatian kepada masyarakatnya, serta seorang alim ulama zuhud yang cerdas dan sederhana. Kebijakannya Ali bin Abi Thalib sungguh sangat luar biasa, sehingga banyak kata-kata terlontar mengandung hikmah bagi para sahabat dan kehidupan sehari-hari, sehingga banyak sekali pesan-pesan yang ia sampaikan demi perkembangan Islam bahkan sampai saat ini, meski pada waktu pemerintahan Ali disibukkan dengan pemerintahan demi peperangan yang terjadi antara beliau dan pihak-pihak yang tidak setuju atas kekhalifahan beliau, namun beliau tetap menjadi seorang yang mempertahankan kesatuan umat Islam. Sekian dari saya, resum sahabat khalifah Rasulullah setelah Rasulullah SAW. Syukran ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.